Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini saya bisa bersilaturahmi kembali secara virtual untuk sama-sama mempelajari materi pelajaran ekonomi kelas 11. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sumber-sumber penerimaan negara. Materi ini bagian dari materi yang ada di KD 356 ya, pelajaran ekonomi kelas 11 untuk peminatan IPS. Berikutnya sebelum kita bahas tentang materi kali ini yang akan menyajikan tentang sumber-sumber pendapatan negara atau penerimaan negara, kita bahas sekilas tentang apa itu APBN. Apa itu APBN? Berdasarkan berbagai literatur, kita bisa mengetahui APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah atau negara ya, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jadi APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah atau negara yang disetujui oleh DPR. Itu pengertian APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Berikutnya, APBN kita juga bisa mengartikan atau mendefinisikan sebagai suatu rencana kerja dan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk perencanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara selama periode tertentu. Kita susun APBN itu, pemerintah menyusun dan disediakan itu untuk periode 1 tahun ya. Itu APBN. Yang kita masuk ke materi pada hari ini tentang sumber-sumber pendapatan negara. Untuk kita bisa mengetahui sumber-sumber pendapatan negara itu dari mana saja, saya coba sajikan brosur APBN yang ada dalam APBN 2021 ya, APBN yang terbaru nih ya. Ini ada sebagaimana ada di bagian kiri gambar ya. Bagian kiri gambar itu ada pendapatan negara. Pendapatan negara di sini ada 3 tuh ya. Ada 3 di sini. Jadi ada penerimaan perpajakan, yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak, yang ketiga adalah hibah. Itu sisi pendapatan. Belanjanya ada lagi di bawahnya, ada keseimbangan primer, ada defisit anggaran, dan ada pembiayaan. Pada kali ini kita khusus akan mempelajari yang saya kasihkan negara ini, yaitu sumber-sumber penerimaan negara atau sumber-sumber pendapatan negara. Nah, kalau kita kelompokkan secara umum berdasarkan postur APBN yang tadi disampaikan, kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 sumber pendapatan negara ya, yang disajikan dalam postur APBN. Yang pertama adalah perpajakan. Yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak. Atau biasa disingkat dengan PNBP. Yang ketiga adalah hibah ya. Jadi ada 3 sumber pendapatan negara atau 3 sumber penerimaan negara. Yang pertama adalah perpajakan, yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak, yang ketiga adalah hibah. Itu 3 sumber pendapatan atau penerimaan negara yang disajikan dalam postur dalam struktur APBN kita. Berikutnya kita uraikan satu-satu ya. Jadi yang pertama tadi perpajakan. Apa itu pajak? Uraian tentang pajak lebih jauh nanti akan disampaikan di bab berikutnya, di video berikutnya. Sekarang sekilas mengenal dulu apa itu perpajakan. Kalau perpajakan berarti segala sesuatu terkait dengan pajak. Pajak ini didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP. KUP itu adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang. Ya, kontribusi wajib. Sini ada kata kontribusi wajib. Ya, berarti sifatnya wajib pada negara yang terutang. Oleh siapa? Oleh orang pribadi dan badan. Orang pribadi dan badan ini biasa kita sebut dengan wajib pajak.
Jadi wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang harus berkontribusi ya, yang harus memberikan kontribusi wajib ya kepada negara. Nah, kontribusi wajib tersebut bersifat memaksa ya berdasarkan undang-undang. Ada undang-undangnya, ada PPh, ada undang-undangnya, PPN, ada undang-undangnya, dan jenis pajak yang lainnya. Dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Jadi imbalan jasanya secara tidak langsung, ya, tidak langsung. Nah, kalau secara langsung biasanya itu PNBP atau retribusi. Kalau pajak tidak langsung, ya kontra prestasinya, balas jasanya. Ketika seseorang wajib pajak itu membayar pajak, dia tidak langsung mendapatkan balas jasa, tapi balasnya berupa nanti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, berupa hasil-hasil pembangunan. Dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, itu yang dimaksud dengan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berikutnya kita lihat di postur APBN 2021 ya. Dalam postur APBN 2021 itu kita bisa melihat bahwa pendapatan negara itu ada 1,743,6 triliun ya, hampir 2000 triliun APBN kita. Dari struktur pendapatan negara tersebut sebesar 1.444,5 triliun itu dari perpajakan. Berarti kalau kita hitung sebesar 82,85% total pendapatan negara tahun 2021 itu dari perpajakan. Ya, berarti kalau melihat struktur ini, peran pajak sangat besar dalam struktur pendapatan negara kita, dalam proses pembangunan negara kita. Sebesar 82,85% pendapatan negara itu berasal dari perpajakan. Berikutnya, pajak apa yang masuk ke APBN? Ya, karena tidak semua pajak masuk ke APBN. Ada yang masuknya ke APBN, ada yang masuknya ke APBD provinsi, ada yang masuknya ke APBD kabupaten kota. Itu pajak ya. Pajak yang masuk ke dalam penerimaan APBN itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak itu yang masuk ke APBN. Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Apa saja? Ini ada PPh, ada PPN, ya, ada PPNBM, ada bea matre, ini semua yang masuk ke APBN. Yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. PPh pajak penghasilan, PPN pajak pertambahan nilai, PPNBM pajak penjualan barang mewah dan bea matre, ya. Kemudian ada juga PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Karena PBB itu dikategorikan menjadi dua ya. Ada PBB P2, perkotaan pedesaan, masuknya ke APBD ya, ke APBD kabupaten kota, dan PBB P3 yaitu perkebunan, perhutanan, dan pertambangan itu masuk ke APBN. Nah, nanti kita akan mendapatkan ini SPT. SPT itu nanti untuk orang pribadi wajib pajaknya jatuh temponya 31 Maret paling lambat ya. Kemudian untuk badan 30 April untuk pelaporannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, Direktorat Jenderal Pajak ini ada di pusat. Untuk di daerah mereka punya cabang yang melayani wajib pajak, ada KPP Pratama, Madya, Basa, dan khusus ya. Kalau di kabupaten kota itu adanya KPP Pratama. Nah, ini perpajakan yang masuk ke dalam APBN. Sekali lagi saya tegaskan, tidak semua pajak masuk ke APBN. Ada pajak yang masuk ke APBD provinsi, ada pajak yang masuk ke APBD kabupaten kota. Ini adalah pajak yang masuk ke APBN sebagai penerimaan negara. Penjelasan lebih jauh tentang perpajakan nanti akan ada di video berikutnya. Nah, ini kita lihat. Dari semua jenis pajak yang akan diterima oleh negara atau yang masuk ke APBN, itu terbesarnya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan, PPh ya, yaitu sebesar 55,61%. Ini 55,61% itu adalah dari APBN 2021 ya.
Kita lihat tahun-tahun sebelumnya juga hampir sama saja, ya, hampir sama saja bahwa penerimaan negara dari pajak ini terbesar khususnya adalah dari PPH, pajak penghasilan. Ya. Selain PPH, yang terbesar lainnya adalah dari PPN dan PPNBM. Ya, PPN pajak pertambahan nilai, kemudian adalah jadi PBB untuk sektor P3 tadi itu, dan pajak yang lainnya. Ya, pajak yang lainnya contohnya ya pajak ekspor impor, biaya masuk, biaya keluar, ada materi dan sebagainya. Sekali lagi nanti tentang perpajakan lebih luasnya akan disajikan di video berikutnya yang kita belajar di bab berikutnya. Oleh karena besarnya peran pajak dalam pembangunan, dalam struktur APBN kita, maka ayo kita peduli dengan pajak, kalau kita punya objek pajak, kalau kita punya sesuatu yang harus dibayar pajaknya, mari kita peduli dengan pajak. Kenapa? Karena pajak menjadi sumber penerimaan terbesar negara sebagai modal untuk pembangunan negara kita. Nah, itu perpajakan. Yang pertama perpajakan. Yang kedua, penerimaan negara itu berasal dari PNBP. Penerimaan negara bukan pajak. Ya. Penerimaan negara bukan pajak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Menurut undang-undang itu, apa itu PNBP? Nah, menurut undang-undang itu, PNBP itu adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan. Jadi bisa orang pribadi, bisa badan. Badan ini apa? PT, CP, ya, badan usaha di situ. Dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau pajak tadi manfaatnya tidak langsung, kalau PNBP itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya. Atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan, jadi luar pajak dan hibah. Nah, 3 tadi ya, pajak, PNBP dan hibah. Di luar pajak dan hibah masuk PNBP dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu PNBP. Kalau teman-teman, sahabat penonton, kalian semua itu membuat SIM, ya, membuat surat izin mengemudi, punya kendaraan, motor, mobil, kita membuat SIM agar punya izin mengemudinya, kita membayar sejumlah retribusi tertentu karena kita membuat SIM, nah itu uangnya masuk ke PNBP. Ya, contohnya, ya. Itu yang manfaatnya langsung seperti itu. Ya, atau ada juga yang tidak langsung, kita belanja, membeli barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan milik negara, ya, milik negara. Ya, kita membeli bahan bakar minyak, labanya nanti masuk ke situ ke negara. Ya, ke negara sebagai penerimaan negara dari atau bukan pajak. Dari laba BUMN namanya ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 4 ada 6 objek PNBP. Jadi penerimaan negara bukan pajak, objeknya ada 6. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam. Negara bisa mendirikan BUMN untuk mengolah sumber daya alam, labanya masuk menjadi PNBP. Atau negara memberikan kuasa kepada perusahaan swasta untuk mengolah sumber daya alam, bagian hasilnya nanti masuk menjadi penerimaan negara bukan pajak. Nah, yang kedua dari pelayanan, negara memberikan pelayanan, pelayanan. Misalkan rumah sakit punya negara, ya, atau perguruan tinggi punya negara PTN, atau itu juga badan layanan umum, ya, milik negara, rumah sakit, atau misalkan uji emisi, perizinan, ya, perizinan kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, biasanya berupa penyertaan uang negara ke sebuah perusahaan BUMN. Misalnya negara punya dana tertentu disertakan ke perusahaan milik negara sebagai penyertaan. Nah, di situ kan ada nanti returnnya kepada negara.
Kemudian pengelolaan barang milik negara. Barang milik negara dikelola menghasilkan pendapatan masuk ke dalam PNBP. Kemudian pengelolaan dana. Nah, dana milik negara yang dikelola negara bisa menghasilkan return, bisa menghasilkan pendapatan income kepada negara sebagai PNBP. Hak negara lainnya. Nah, itu ada 6 ya. Ada 6 penjelasan lebih jauh tentang 6 hal ini ada dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP, ya. Itu objek PNBP. Nah, berikutnya kita lihat di struktur APBN 2021 ya, supaya kita bisa lebih faktual belajarnya. Kita lihat struktur APBN 2021. Nah, saya ambil dari data Kementerian Keuangan. Ini ada PNBP itu kontribusinya adalah 17,10%. Tadi dari total pendapatan negara itu 82 ya, 8 sekian persen, 85% itu dari pajak. Nah, sisanya diantaranya dari PNBP yaitu sebesar 17,10%. Itu dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak, kontribusinya sangat tinggi juga selain pajak ya bagi pendapatan negara. Nah, berdasarkan slide sebelumnya tentang informasi postur APBN terkait dengan PNBP, maka kita bisa menarik kesimpulan ada 4 jenis PNBP. Jadi PNBP bisa dikelompokkan, digolongkan, sederhanakan menjadi 4 pos ya. Pertama adalah SDA, ya, penerimaan dari pengolahan SDA. Yang kedua adalah penerimaan dari KND. KND itu kekayaan negara yang dipisahkan. Ya. Kemudian ada BLU, Badan Layanan Umum. Yang keempatnya adalah lainnya. Ya, kita bahas satu-satu. Apa itu pengolahan SDA, apa itu KND, apa itu BLU, dan lainnya. Nah, ini dia jenis-jenis PNBP. Ya. Penjelasan singkatnya, pertama adalah PNBP dari pengolahan sumber daya alam. Dari mana ini negara mendapatkan penerimaan negara bukan pajak terkait dengan SDA ini? Yaitu dari pemanfaatan bumi, ya, ada tambang di situ, ya, ada minyak di situ dikelola sehingga menghasilkan laba, pendapatan, penerimaan bagi negara. Air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya yang dikuasai oleh negara. Ya, yang dikuasai oleh negara dikelola bisa oleh BUMN, negara di situ bisa mendapatkan labanya, atau dikelola oleh swasta, kemudian negara mendapat bagi hasil atas pengolahan sumber daya alam itu. Hasilnya masuk ke dalam pos PNBP. Yang kedua ada KND. KND itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu pengolahan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan bagi negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau pengolahan lain yang sah. Jadi negara dari APBN bisa menyisihkan dananya sebagai modal penyertaan kepada sebuah perusahaan, nanti hasilnya dimasukkan sebagai pendapatan negara bukan pajak. Kemudian ada BLU. BLU itu adalah Badan Layanan Umum. Apa itu? Instansi di lingkungan government pemerintah. Ini ada di pusat, di daerah gitu ya. BLU ini dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, ya. Contoh BLU adalah rumah sakit ya. Rumah sakit pada umumnya itu statusnya ada BLU. Atau PTN, perguruan tinggi negeri PTN itu statusnya BLU ya. Contoh BLU itu. Dan terakhir yang keempat adalah PNBP lainnya. Nah, PNBP lainnya dari mana? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, PNBP lainnya itu terbesar dari beberapa kementerian dan lembaga. Jadi PNBP lainnya terbesar dari 6 kementerian dan lembaga. Pertama dari Kementerian Kominfo, Kementerian Kominfo. Ya, di situ ada sumber daya yang dikelola di bawah Kominfo. Ya, Kominfo misalkan perizinan terkait dengan seluler, ya,
terkait dengan infrastruktur teknologi itu di bawah Kementerian Kominfo. Kemudian ada lagi dari Polri. Dari Polri itu ya contohnya adalah tilang ya, kemudian pembuatan SIM, BPKB dan sebagainya. Kemudian Kemenhub perhubungan, izin trayek ya, izin terkait dengan perizinan pesawat, kapal dan sebagainya. Kemenhumkam, izin pendirian, izin operasional, izin pendirian PT, CP dan sebagainya. Kemendikbud juga ada di situ, misalkan dari lembaga yang berada di bawah Kemendikbud yang di situ menghasilkan pendapatan kepada negara, baik itu lembaga pendidikan yang statusnya ada misalkan BRU itu, atau misalkan ada lembaga sertifikasi profesi atau lembaga lainnya yang ada di Kemendikbud untuk riset dan sebagainya yang bisa menghasilkan dana sebagai PNBP bagi negara. Kemudian Kementerian ART, Agraria dan Tata Ruang. Tata Ruang. Jadi ATR nih, ATR ya, bukan ART ya, ATR ya. ATR itu Agraria dan Tata Ruang. Agraria dan Tata Ruang. Itu juga mendapatkan masukan misalnya pembuatan sertifikat tanah, ya, sertifikat tanah. Kemudian juga ada sumber-sumber lainnya yang melibatkan BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ya, Badan Pertahanan Nasional. Yang di situ ada uang masuk ke negara sebagai pendapatan negara, bukan pajak. Yang ketiga, yang menjadi sumber penerimaan negara atau pendapatan negara adalah dari hibah. Dari hibah, penerimaan hibah. Apa itu penerimaan hibah? Penerimaan hibah itu adalah pendapatan pemerintah, ya, pendapatan pemerintah dalam bentuk uang maupun barang. Jadi pendapatan pemerintah dalam bentuk uang ataupun barang atau jasa dari pemerintah negara lain, negara sahabat. Ya, misalkan Malaysia memberikan hibah kepada Indonesia, Jepang, Amerika, Inggris memberikan hibah kepada Indonesia berupa barang. Jepang misalkan memberikan hibah berupa bangunan sebuah perguruan tinggi, ya, bangunan sekolah, perkantoran dan sebagainya, atau berupa uang, ya, berupa uang. Kalau ada bencana, kelaparan, kurang air, biasanya ada hibah berupa peralatan sanitasi, misalkan melalui Kementerian Kesehatan, misalkan, ya, atau Kementerian Sosial. Kemudian organisasi internasional, PBB, ya, misalkan yang memberikan bantuan hibah, UNDP, ILO dan sebagainya. Perusahaan negara atau daerah, bisa juga perusahaan negara memberikan hibah, misalkan di masa pandemi ini Telkom memberikan hibah berupa bantuan peralatan untuk cuci tangan, ya, di sekolah, di lembaga-lembaga pemerintah dan sebagainya. Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, ya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, NU, Muhammadiyah, Persis, ya, dan sebagainya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat dan tidak terus-menerus. Itu yang namanya hibah. Jadi pemberian baik berupa uang, berupa barang dari pihak lain kepada negara, nanti diakunkan oleh negara sebagai hibah. Nah, itu penerimaan negara yang ketiga yang masuk ke dalam postur APBN. Nah, jadi kesimpulannya ada tiga penerimaan negara atau tiga sumber pendapatan negara. Yang pertama adalah perpajakan, yang keduanya adalah PNBP, yang ketiganya adalah hibah. Itu tiga sumber penerimaan negara, ya. Untuk memperdalam pembahasan selain melalui video ini, silakan. Saya punya buku yang diterbitkan oleh Grafindo, ya, ini tulisan saya di buku kelas 2 ini ada, terkait dengan perpajakan, ya. Terkait dengan perpajakan dan terkait dengan APBN. APBN ada di bab 6 buku ekonomi kelas 2 atau kelas 11 SMA. Nah, kelas 10-nya ada, kelas 3-nya ada, 12-nya. Nah, ini yang saya bahas di video ini ada di buku yang kedua ini. Silakan bisa diakses secara daring juga ada atau melalui penerbit Grafindo Bandung. Nah, terakhir saya ingin berikan pesan
bahwa pertama, ingat ingat merawat kesehatan diri, kesehatan sesama, keluarga di masa pandemi ini. Kita harus punya kepedulian, kesadaran ya, tentang kesehatan diri dan kesehatan sesama kita. Dengan cara apa? Menggunakan masker. Kalau harus keluar rumah, harus menggunakan masker supaya kita yang nyaman, orang lain yang berinteraksi dengan kita nyaman. Kita jangan berpikir hanya kenyamanan diri kita sendiri. Saya kalaupun nggak pakai masker sudah nyaman kok. Orang lain yang ada dekat kita gimana? Kan kita harus punya empati ya. Agama kita mengajarkan kepada kita untuk peduli, empati dengan sesama. Maka menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Kalau sudah keluar rumah, tangan kita sudah memegang apapun, keluar rumah, ya di dalam rumah kita cuci tangan. Masuk kantor, cuci tangan menggunakan sabun. Menjaga jarak. Ya, menjaga jarak, jangan terlalu dekat sesuai dengan protokol kesehatan ketika harus ada kegiatan yang berinteraksi dengan orang lain. Kemudian menghindari kerumunan. Ya, hindari kerumunan, jangan nongkrong-nongkrong karena itu bagian dari potensi penyebaran COVID-19. Mari kita dukung program pemerintah agar tidak semakin wabah pandemi ini. Ya, supaya keluarga kita terlindungi, saudara kita terlindungi, mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap diri kita dan orang lain. Ya, orang lain ingin sehat, ingin nyaman, maka kita harus mencoba untuk lebih peduli lagi, ya, lebih peduli lagi. Terima kasih, itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di IG saya, di FB saya, di WA saya, ke email, ke channel YouTube. Mudah-mudahan nanti bisa berinteraksi. Demikian dari saya, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.